Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aksa dari kelas IKA 23B dengan NIM 2310111101. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah algoritma round robin. Nah, jadi apa sih algoritma round robin ini? Algoritma round robin adalah salah satu metode penjadwalan proses dalam sistem operasi yang dirancang untuk memberikan waktu CPU yang adil bagi setiap proses. Algoritma ini termasuk ke dalam kategori penjadwalan primitif. Artinya, proses dapat dihentikan sementara oleh sistem untuk memberikan kesempatan proses lain yang menunggu. Kemudian cara kerja algoritma round robin. Yang pertama itu pengaturan waktu, yang kedua antrian, tiga eksekusi proses, keempat primitive scheduling, dan yang kelima siklus berulang. Adapun kelebihan dari algoritma round robin, yang pertama itu ada sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, adil karena setiap proses mendapatkan waktu eksekusi yang sama. Dan yang ketiga, baik untuk sistem interaktif di mana respon cepat diperlukan. Selain memiliki kelebihan, algoritma round robin juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangannya itu jika time kuantum terlalu kecil akan terjadi overhead yang tinggi karena seringnya switching antara proses. Dan yang kedua, jika terlalu besar responsivitas dapat menurun. Baiklah, langsung saja kita beralih ke pemecahan studi kasus. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah proses yang akan kita cari game chartnya, kemudian kita cari rata-rata waktu tunggunya, dan kemudian yang terakhir kita akan cari nanti waktu penyelesaiannya. Nah, lanjut. Jadi kalau algoritma round robin itu ada istilah quantum time. Apa itu quantum time? Jadi quantum time itu adalah waktu yang diberikan pada setiap proses untuk melakukan eksekusi. Jadi ketika quantum time itu habis, maka eksekusi proses akan beralih pada lainnya. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini sudah ada tabel yang prosesnya itu berurutan A, B, C, D, dan E. Kemudian di sini ada waktu datangnya dan saya singkat WD. Jadi A itu waktu datangnya 0, B 1, C 2, D 3, dan E ada 4. Kemudian adapun lama eksekusinya. Nah, di sini saya singkat LM. Jadi lama eksekusi dari A itu ada 7, B 5, C 8, D 2, dan E ada 6. Nah, karena di algoritma ini ada dibilang quantum time, maka kita tentukan quantum time-nya lebih awal. Misalnya di sini saya menggunakan quantum time 3. Berarti satu kali eksekusi itu memiliki jatah waktu 3. Nah, pertama di sini saya sudah memiliki game chat. Yang pertama kita lihat adalah waktu datangnya.
Jadi urutan waktunya kebetulan itu proses A, B, C, dan E datang pada waktu berurutan. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa jawaban yang akan saya jelaskan satu persatu bagaimana cara mendapatkannya. Jadi yang pertama itu ada A dengan lama eksekusinya itu 7. Nah, di sini eh, karena quantum time-nya 3, kita karena quantum time-nya 3, di sini berjalan 3 detik, otomatis lama eksekusinya tinggal 4. Kemudian B lama eksekusinya itu 5. Di sini sudah berjalan hingga 6 detik, sehingga tinggal 2. Kemudian C-nya itu lama eksekusinya 8. Nah, di sini sudah berjalan quantum time-nya 3, sisa 5. Nah, kemudian di sini lama eksekusinya D itu ada 2 karena quantum time lebih besar dibanding lama eksekusi, otomatis prosesnya itu sudah selesai. Dan di sini berjalan sebanyak 2 detik. 9 tambah 2 itu sama dengan 11. Nah, kemudian terakhir ada E. E itu lama eksekusinya 6. Kemudian di sini 11 ditambah 3 sama dengan 14. Kemudian di sini otomatis lama eksekusinya berkurang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke awal. Nah, kan di sini sisa 4 tadi. Nah, otomatis kita mulai lagi ke A. Itu kita jalankan quantum time-nya sebanyak 3. Di sini sudah sampai 17. Otomatis berkuranglah 4 ini sehingga menjadi berkurang 4 ini 3 sehingga tinggal 1. Nah, kemudian lama eksekusi B, karena di sini ada 2, otomatis di sini kita tambahkan 2 sama dengan 19. Otomatis prosesnya sudah selesai. Kemudian 5. Kemudian lama eksekusi C 5. Nah, di sini 5 quantum time-nya tambah 3, 19 tambah 3 itu hasilnya 22. Nah, karena sudah berjalan lagi quantum time-nya, otomatis tinggal 2. Nah, karena di sini D-nya sudah tidak ada lagi, sudah berjalan. Nah, kemudian kita ke lama eksekusi E. Karena di sini 3, otomatis di sini hasil dari C. Jadi C juga sudah selesai prosesnya. Oke, kita kembali lagi ke awal karena ini masih ada tersisa tadi.
Nah, jadi otomatis 1. Nah, ini 25, otomatis tertambah lagi 1 detik eksekusinya jadi 26. Dan di sini eh, sudah prosesnya sudah selesai. Kemudian di sini tadi C-nya ada 2, kemudian 26 tambah 2 itu hasilnya 28, sehingga eh, lama eksekusi pada C juga sudah selesai. Oke. Dan setelah kita tentukan game chatnya, di sini kita akan menentukan waktu tunggunya. Jadi A itu rumusnya begini. A itu diambil dari proses terakhir. Jadi 26. 26 itu dikurang waktu datang. Waktu datang A sama dengan 0. Kemudian dikurang lagi lama eksekusi. Lama eksekusi dari A itu 7. Nah, inilah hasil dari waktu tunggu A19. Kemudian kita beralih ke B. B itu di sini tadi terakhirnya 19, kemudian dikurang 1 karena waktu datang B itu adalah 1. Kemudian dikurang 5 dari lama eksekusi. Nah, ketemulah jawabannya 13. Kemudian kita beralih ke C. C itu terakhir tadi di sini 28 di menit ke 28. Kemudian waktu datangnya itu 2. Waktu datangnya itu 3, sorry. Kemudian lama eksekusinya 2. Nah, hasil dari penjumlahan ini sama dengan 6. Kemudian hasil terakhir itu tadi di 25. Kemudian kita kurang waktu datangnya. Nah, 4. Kemudian juga kita kurang lama eksekusinya 6. Jadi hasilnya adalah 15. Kemudian kita tentukan rata-ratanya. Nah, ini adalah rata-ratanya. Jadi kita ambil dari sini 19 tambah 13 tambah 18 tambah 6 ditambah 15, kemudian dibagi 5. Nah, jadi itu hasilnya tadi di sini 71. Kemudian dibagi 5 itu sama dengan 14,2 milidetik. Kemudian kita beralih ke waktu penyelesaian. Nah, di sini ada proses A. Proses A itu 19, diambil dari sini. 19 tambah lama eksekusinya itu 7 sama dengan 26. Kemudian B diambil dari sini, ditambah lama eksekusinya 5 sama dengan 18. Kemudian C 18 diambil dari sini, kemudian ditambah lama eksekusinya 8 sama dengan 16. Kemudian 6 diambil dari sini, ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian terakhir itu 15 diambil dari sini, tambah 6 sama dengan 21. Nah, langkah terakhir itu menentukan rata-ratanya. Nah, ini diambil dari sini tadi hasilnya. Kemudian kita bagi menjadi 5. Jadi hasilnya itu 99 dibagi 5 itu sama dengan
19,8 milidetik. Oke. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai algoritma round robin. Nah, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak.